Hai guys, welcome back to my channel, Terasa Fareli. Dan kali ini kalian ada di part 3 latihan vektor matematika minat. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, jangan lupa cek link ada di description box, oke? Nah, di sini aku akan bahas tentang part 3, welcome ya. Dan sesuai janji di part 2, aku akan bahas tentang soal-soal modul yang aku dapatkan. Referensi ada di description box juga. Oke, langsung aja. Jika OD banding DB sama dengan 1:2, oke, banding 1:2, ini aku tulis, nah gitu. Habis itu di tengah-tengah OA, artinya titik E ini membagi OA ini menjadi sama rata, 1:1 gitu. Ingat bahwa ini perbandingannya berbeda, jadi aku harus kasih variabel dulu nih. Yang satu X, oke, kemudian yang satu Y, oke? Karena mereka perbandingannya berbeda guys, nggak boleh disamain, oke? Nah, kemudian kita lihat, kita kan nyarinya CD banding DE, ya. Kita nggak kebayang sama sekali nih. Tapi ternyata di soal ini kita tuh mengulang pelajaran SMP guys, tentang perbandingan perbandingan segitiga atau perbandingan, pokoknya tentang perbandingan gitulah. Nah, di sini kalau misalnya, sebentar, aku betulin dulu. Nah, AB ini yang kita cari ya. Aku betulin variabelnya dulu. Ini kalau kita hapus, maka dia akan menghasilkan suatu gambar yang aku yakin kalian ingat. Ya. Ini perbandingan, guys. Pasti kalian ingat. Oh ya, CB ini kita bisa dapat dari itu ya. Sebentar. CB itu X ditambah X. Jadi 2X ya. Nah, berarti situ 2X. Itu aku salah tulis. Itu harusnya X ya. Oke. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka perbandingannya berlaku CB per OE sama dengan CD per DE sama dengan BD per DO. Oke, kebayang ya? Nah, aku pakainya itu doang. Ya, kalian mau pakai yang kanan boleh, yang kiri boleh. Tapi aku pakainya CB per OE. Maka aku tulis X-nya bisa dicoret. Maka 2/1 sama dengan CD per DE. Nah, CD banding DE berarti kita bisa langsung tahu nih 2:1. Mudah bukan? Jadi jawabannya A ya. Oke. Lanjut ya. Misalkan P adalah vektor posisi dari P, titik P maksudnya, dan Q adalah dari titik Q, R adalah dari titik R, itu kurang titik R, pada PQ, sehingga berlaku perbandingan PR banding PRQ itu sama dengan -3/1. Maka vektor R dapat dinyatakan sebagai oke. Ini kita mencari titik tengah. Nah, ini aku gambar ilustrasinya dulu supaya gampang dalam menghitungnya. Kita ikutin yang biasanya kan PRQ berarti perbandingan kan -3/1. Tapi aslinya kalau negatif gambarnya nggak kayak gini ya guys. Ini aku kasih tahu gambar aslinya. Coba aku nggak ajarin di sini. Mungkin kalau emang kalian butuh dan aku sempat buat rekam kontennya, aku akan kasih buat kalian. Tapi kalau nggak butuh banget ya udah, aku nggak usah bikin ya. Komen aja kalau emang butuh. Nah, yang besar ini yang akan menjadi ujung ke ujung. Jadi PR ini kan 3 ya, walaupun negatif tapi dia 3. Tetap dia ujung ke ujung. PR 3 dan Q-nya yang ada di tengah gitu. Nah, aku gambar menjadi seperti gambar garis yang kiri. Kenapa? Supaya lebih gampang lihatnya. Dan kita tuh nggak kebingungan gitu. Nah, ini kan yang ditanya vektor R ya. Oke, aku tulis R kecil aja. Sama dengan. Nah, kalian lihat kalau vektor posisi itu biasanya tuh mulai dari 0,0. Jadi aku langsung tulis aja ya ke dalam huruf kecil. Nah, ini P 1 dikali P, kemudian ditambah -3 dikali Q per -3 ditambah 1. Nah, asalnya dari mana? Ya, kalian bisa nonton video part 1, part 2 ya. Nah, selanjutnya ya aku hitung biasa. Nah, ini kan min setengah guys. Jadi aku kalikan dengan negatif. Oke, kita step by step deh. R sama dengan ini kan per -2, jadi minus setengah dikali P dikurangi 3Q. Nah, minusnya aku kalikan ke dalam, jadi setengah dikalikan 3Q dikurangi P. Jadi kayak dibalik gitu loh. Jadi jawabannya ketahuan E ya. Gitu.
Nah, aku kasih tahu ulang deh, reminder ulang rumusnya. PR yang biru dengan biru, ya, yang merah dengan merah. Itu untuk menghafal rumusnya. Sorry. Gini aja deh. Merah, merah. Biru, biru. Dikalikan. Nah, habis itu yang R ini, ya gabungan gitu. Terciptalah rumus itu. Oke. Nah, selanjutnya, jika titik P terletak pada cross garis AB sehingga AP dibanding PB itu min 2 banding 3, maka vektor B dapat dinyatakan sebagai, oke, ini ya, aku gambar ini dulu garisnya. Oke, di sini ada titik A, P, dan B. Nah, itu min 2, itu min 3. Itu min 2, itu 3. Nah, ini bukan gambar asli, melainkan ilustrasi doang. Untuk gambar aslinya ya tentu ada, guys. Tapi aku nggak gambar deh di sini deh. Nah, aku langsung aja ke rumusnya ya. Kita kan nyari vektor B ya. Oke, langsung aja ya. Aku tulis di kiri, P sama dengan, aku nyarinya P dulu nih. Nggak usah fokusin ke B dulu. Ingat bahwa kalau dalam garis ini, kalian tuh nyarinya titik tengah dulu aja. Habis itu kalian putar-putar aja untuk dapat titik B-nya ini. Nah, ini kan 3 kurang 2, 1. Jadi tetap P sama dengan 3A min 2B ya, gitu. Nah, ini tinggal kita putar deh. P minus 3A. Sorry. Aku mau jadiin B-nya minus. Mau jadiin B-nya positif. Jadi 2B sama dengan 3A min P. Nah, B sama dengan 3A min P per 2 gitu ya. Nih, udah dapet kita. Tapi karena jawabannya seperti itu, maka kita harus keluarin seperduanya. Seperdua dikalikan 3A min P. Maka jawabannya, yang C ini aku salah tulis, guys. Ini harusnya seperdua. Di soal aslinya begitu. Oke? Jawabannya C. Lanjut, diketahui titik ABC ya, satu garis lurus. Jika AB sama dengan 1/3 AC, maka vektor posisi B. Nah, vektor posisi kita anggap titik O-nya ini adalah 0,0. Jadi, ya hitung biasa aja gitu. Yang pertama kan diketahui AB sama dengan 1/3 AC. Nah, AB ini kan B dikurangi A, guys. Sama dengan 1/3 C dikurangi A, gitu. Nah, sekarang lihat, kita kan fokusnya mau nyari B. Jadi, B kurang A sama dengan, kita urain dulu deh. Nah, habis itu kita pindahin nih. Jadi B-nya sendirian. B sama dengan 1/3 C. Nah, ini minus 1/3 ditambah 1. Ya, salah tulis. Minus 1/3 ditambah 1 A. 1 itu kan 3/3, jadi 2/3 A. Gitu ya. Nah, ini 1/3-nya aku keluarin, maka menjadi 1/3 dikalikan C plus 2A. Jawabannya persis seperti yang A. Oke? Lanjut, diketahui koordinat AB, kemudian ada titik P yang membagi AB dengan perbandingan 2/1. Oke. Ini gampang nih, karena perbandingannya positif. Nah, kita gambar dulu garis ilustrasinya, supaya kalau kalian lupa rumus, kalian tuh kayak celing gitu, ingat gitu. Oh, ini kali ini kali ini, per ini ditambah ini gitu. Nah, P sama dengan A dikali 1 ya. Kemudian 2 dikali B per 2 ditambah 1. Gampang. P sama dengan A plus 2B ya. Nah, A-nya aku langsung tulis. Nah, 2B-nya ini aku langsung kalikan 2, jadi 16 min 16, 10 ya. Per 3. Dan yang atas kita jumlahin. P sama dengan 1/3, ya biar lebih enak lihat ya. 18 min 15, 15. Oke. Tinggal kalikan masuk satu-satu, maka akan menjadi 6 min 5 dan 5. Oke, kelihatan nih jawabannya adalah dadu, domba. Oke. Next, soal berikutnya. Titik M dan N serta P adalah titik yang segaris. Segaris lagi nih. Jika berlaku PM dibanding MN 2/1, maka koordinat titik P adalah. Menarik ya? Nah, PM sama dengan M kurang P. Kalau MN itu berarti N dikurangi M, gitu kan? Nah, kita gambar dulu garisnya.
berarti ujung ke ujung ya. Berarti ada P, ada M, dan ada N. Nah, perbandingannya 2:1. Udah. Oh, ini dihitung gak ya? Gak usah deh. Kita langsung ini. P sama dengan enggak. M sama dengan, kita nyari titik tengah kayak tadi, kayak soal yang sebelumnya. Itu nggak usah kepake ya. Nah, M itu sama dengan P dikali 1 ditambah N dikali 2 per 2 tambah 1 gitu ya. Nah, 2 tambah 1 kan 3, jadi aku langsung pindahin ke kiri, kemudian P tetap, dan ditambah 2N. Nah, kita kan nyarinya P, jadi kita pindahin semua nih, biar P-nya sendirian. Jadi P sama dengan 3M dikurangi 2N. Nah, kita tinggal masukin titik dari M ya, dan titik dari N. Habis itu kita hitung biasa. Kita kalikan masuk dulu. Seperti ini. Nah, kita dapat koordinat ya. 13, min 14, dan minus 7. Udah, dapat jawabannya adalah B. Ya, B benar. Oke, lolos soal ini. Lanjut. Ada 3 titik segaris lagi nih. Nah, yaitu A, B, C. Oh, yang dicari adalah C ya. AC ini diketahui 2/3 AB. Oke, ini tinggal pakai diketahui itu aja. Oke, bentar ya. AC sama dengan 2/3 AB. Nah, AC ini kan akhir kurang awal. C kurangi A sama dengan 2/3 dikalikan B kurang A gitu. Nah, kita mau nyari C sehingga kita pindahkan supaya si C-nya sendirian. Nah, ini kita hitung dulu ya, B kurang A-nya berapa. Kurangi A, 4 min 1, 3. Nah, maka menjadi min 6, 3, dan min 9. Ya, min 9. Kita masukin. Nah, jangan lupa ini juga ada ditambah A ya. A-nya ini 4, min 1, 3. Nah, C sama dengan, oke, kita kali masuk dulu. 2/3 kali min 6. Kemudian 2/3 dikali 3, 2/3 dikali min 9, ditambah 4 min 1, 3. Nah, tinggal kita hitung. 0, 1, dan min 3. Jawabannya adalah B. Oke, good. Selanjutnya, diketahui koordinat A dan B. Nah, jika C pada AB sehingga, segaris lagi nih. AC dibanding BC. AC banding BC nih, bukan AC banding CB. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau ketemu yang kayak gini, kita balik aja perbandingannya. Jadi, biar C-nya ketemuan, ya, AC dibanding CB, maka ini menjadi 2 dibanding negatif 4, ya. Karena kita balik BC-nya jadi CB. Ya, kita gambar ilustrasinya seperti ini. ACB dengan perbandingan 2 sama min 4. Nah, sekarang kita nyari titik tengah C-nya berapa gitu. Oke, aku tulis biar lebih jelas ya. Ilustrasi biar gampang. Ilustrasi biar gampang hitung aja. Ya. Oke, kita nyari titik tengah C, koordinat C sama kayak tadi ya. Harusnya kalian udah hafal lah stepnya. Min 4 dikali A ditambah 2 dikali B. Per 2 kurangi 4 berarti min 2 ya. Oke, sama dengan lanjut. C sama dengan min 4 dikali A. Oke, langsung aku kaliin ya. Min 8, min 16, min 4. Oke. Kemudian ditambah 2 kali B. Aku juga kaliin langsung. Jadinya 6, 10, 4. Per min 2. Ini kita hitung biasa deh. Sama dengan per min 2 itu min setengah ya. Jadinya kayak gini. Nah, kemudian 1, 3, 0 kalau kita masukin, maka hasilnya adalah C. Sorry. D, salah lihat. Udah, lolos soal ini ya. Gampang kok. Nah, selanjutnya soal berikutnya ini nih. Diketahui OP sama dengan P, OR sama dengan R. PS dibanding SR itu 1/3. Maka SQ-nya berapa? Menarik nih soalnya.
Nah, tapi ini mudah, tenang aja. Aku bantu kalian ya. Jadi kita harus gambar dulu ya. Maksudnya udah ada gambar, cuma kita gambar diketahuinya beserta arahnya. Kan OP berarti arahnya ke kiri, P, OR arahnya ke sana, itu R. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah sorry. Aku lupa ini ada huruf Q di sini. Nah, ini baru R. SQ yang kita cari nih. Nah, ini gimana caranya? Oke. Teman-teman lihat di sini ya. SQ kan arahnya ke situ. Nah, maka yang kita butuhkan tuh SR ditambah dengan RQ. Ya, ini vektor segitiga, prinsip vektor segitiga. SQ itu sama dengan SR ditambah RQ. Oke. Nah, SR-nya berapa? Nah, SR-nya kita lihat nih, perbandingan di PR-nya ini ya. Itu kan 3 tambah 1, 4 ya. Nah, ini bagiannya 3. Jadi 3/4. 3/4 dari apa? Dari PR. Aku tulis dulu PR-nya. Nah, ditambah RQ. RQ ingat arahnya ke sana ya. Jadi, ini perbandingan 1/1, maka ini setengah dari RO, bukan OR. Ingat arahnya ya. Arahnya ke bawah itu. Nah, kemudian SQ sama dengan, kita tulis lagi. Nah, kita harus tahu nih, PR-nya berapa nih guys. Ini kalau kalian sudah mahir dengan prinsip vektor segitiga, maka kalian langsung tahu bahwa ini adalah R dikurangi P. Kok bisa? Oke, aku gambar ya. Ini, P, R. Ini yang kita cari. Nah, maka kita harus ini dulu. Oh ya, kalau ke arah kiri kan dia P. Ya, ke arah kiri P, maka ke kanan itu minus P. Nah, kemudian ditambah R. Minus P ditambah R. Aku balik aja jadi R kurang P. Biar lebih cantik aja tulisannya gitu. Nah, udah. Nah, ditambah setengah dari RO. RO ini, ingat, kalau OR kan dia plus ya. Bentar. Dia RO, arahnya ke sana. Nah, ini OR. OR ini adalah R. Kalau RO berarti minus R. Udah, gitu. Udah, tinggal kita kalikan masuk aja. SQ sama dengan 3/4 R dikurangi 3/4 P dikurangi setengah R. Udah. Setengah ini aku ubah jadi 2/4 ya. Biar sama penyebutnya. Nah, kita langsung hitung aja deh. 3/4 kurang 2/4 berarti 1/4 R dikurangi 2/4 P. 2/4 P maksudnya. Nah, jadi 1/4-nya aku keluarin, maka hasilnya akan menjadi B. Udah, tuntas soal ini. Lanjut, ini cukup populer dan aku lihat di internet memang gak ada referensi jawaban yang tepat ya untuk soal ini. Jadi aku akan coba bahas di sini. Nah, jika SA sama dengan AP, maka AR sama dengan, wah, menarik nih. Nah, kalau kita lihat di sini kita mau nyari AR kan, AR ke situ. Maka AR ini bisa didapat dari prinsip vektor segitiga. AS ditambah SR. Oke, pertama nih. Berarti kita tulis ya. AR, vektor AR sama dengan vektor AS ditambah vektor SR. Nah, udah begini, kita kan mau cari tahu nih AS-nya dapat dari mana, SR-nya dapat dari mana, gitu. Pertama aku bahas dulu AS. Nah, lihat di pilihan, ini hanya ada variabel R, S, dan Q. Nggak ada variabel P, makanya ini nggak boleh kita pakai. Kita harus nyari alternatif lain. Pokoknya kita jangan nyentuh P, gitu. Nah, sekarang gimana cara cari AS? Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Kalau kita fokus ke AS, maka kita akan fokus ke situ. Dan kita ketemu variabel P. Nah, ini jangan. Oke, kita harus menghindari itu. Gimana caranya? Oke, ingat. Kalau ini nggak diketahui dengan jelas, maka kita bisa anggap itu alasnya, alas limasnya itu adalah persegi panjang. Ya. Nah, ini kan ada PAS ya. Kemudian kanannya itu ada QR. Nah, ini dibagi 2 ya. A ini membagi 2 sama rata. Nah, maka AS itu adalah setengah dari PS. Ya, setengah dari PS bukan SP. Ingat arahnya. Ya. Kemudian PS ini tuh apa? PS ini adalah sama dengan QR guys. Ya, kalau kalian lihat ya, besar dan arahnya sama. Jadi AS ini sama seperti setengah QR. Nah,
Udah, sekarang QR-nya nih yang jadi permasalahan. Dapat dari mana gitu kan. Nah, kita fokus lagi ke sini. Aku gambarin dulu ya. Nah, sisi sampingnya ini ada key, ada R dan ada O. Udah, ini ada variabel, ingat. Ini ada key, kemudian situ ada R. Nah, yang kita butuhkan adalah key R. Nah, kalian lihat kalau key R kan arah ke atas. Maka kita harus mulai dari key O ditambah OR. Nah, key O berarti ke arah sana berlawanan min key ya, ditambah OR, yaitu ditambah R. Min key ditambah R. Gitu. Jelas ya? Nah, udah. Kita bisa langsung masukin. Cuma di sini aku tulisnya biar lebih rapi, aku kasih setengah dikalikan R kurang key. Jadi aku balik. Gak apa-apa, sama aja kok. Ditambah SR-nya nih. Nah, SR-nya gimana? Ya gampang guys. Kalian cukup lihat sisi atasnya ini. Kan ada SR tuh. Kelihatan? Dia kan arah ke O-nya seperti ini. SR kemudian O di sini. Nah, di sisi ini SR ini kan didapat dari RO. Sorry, salah. SR ini didapat dari SO ditambah OR. Ya, SR itu SO ditambah OR. Perhatikan panahnya, oke? Nah, kalau ke sana itu adalah S, maka SO ini adalah minus S. Nah, OR ini tetap R, karena arahnya sama kan? Nah, sehingga SR ini adalah minus S ditambah R. Ini aku balik jadi R minus S. Biar lebih enak. Dan aku kalikan setengahnya ke dalam. Seperti itu, kemudian ya, hitung biasa. Ini kan 1/2 R ditambah R, maka menjadi 3/2 R. Oke, 3/2 R minus S minus setengah Q. Ada jawabannya E ya. Semoga membantu. Nah, kemudian lanjut ya. Ada soal yang gambarnya sama, tapi soalnya itu adalah vektor R dalam PQ dan S. Oke. Ini sebenarnya lebih gampang lagi. Ya, karena kita cuma nyari salah satu sisi aja. Kalau tadi kan kita nyari 2 sisi. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini yang ada R-nya. Yang atas tuh ini, yang O, R, dan S. Oke, jelas ya. Nah, di sini kan ada S, di sini ada R. Nah, berarti kita tinggal nyari SR-nya ini berapa nih? Gitu. SR ini sama dengan PQ, guys. Ya. PQ ini adalah, ini aku gambar lagi kayaknya. Atau nggak usah? Oke, nggak usah. Gambar aja deh. PQO, gitu kan. PQ-nya berapa? Nah, PQ ini kan berarti PO alias min P ditambah OQ. OQ ini adalah Q. Ya, gitu. Dapatnya dari situ. Nah, kemudian kita tinggal itu aja deh masukin. Kita kan menyatakan vektor R, sehingga kita tuh mulai dari OS ditambah SR. Ya, jadi vektor R sama dengan OS ditambah SR. Nah, OS-nya ini adalah S ditambah SR. Nah, SR ini kita udah dapat nih tadi ya. Min P plus Q. Udah. Tinggal kita rapiin bentuknya. Nah, jawabannya C. Ya. Kalau kalian mau lihat dari tempat lain juga boleh. Ini aku kasih contohnya ya. Aku hapus dulu. Nah, kalau misalnya aku mau nyari dari ini. Dari sisi samping misalnya. Ini kayak segitiga. Nah, ini. Aku lihat dari ini. Ini ada R, ini O, ini Q, ini R, kemudian di sini ada Q. Nah, berarti kita tinggal nyari QR dong, ya toh. R itu didapat dari OQ ditambah QR. Nah, QR-nya berapa? Pertanyaannya gitu. Ditambah QR. Nah, ini QR-nya berapa nih? Nah, kita bisa dapat bahwa kita bisa tahu nih bahwa QR ini sama dengan PS. Ya, dari letak dan arahnya sama. Nah, PS ini rumusnya min P plus S. Ya. Nah, kita tinggal masukin deh. Sorry. S min P. Nah, sama aja. Ya toh? Sama aja hasilnya C. Oke, aku sudahi dulu
part 3 latihan vektor matematika minat. Semoga ini membantu teman-teman, khususnya yang lagi duduk di kelas 10 untuk belajar vektor ya. Oke, jangan lupa cek konten-konten aku yang lainnya. Kemudian bila ada kritik dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar supaya channel ini berkembang lebih baik. Jangan lupa subscribe dan like, share ke teman-teman kalian. Bye-bye!